Halo dulur Nusantara semuanya, tadi kita sudah mengupas candi di atas sana. Agak jauh dari sini kita sudah berada di TKP air terjun Curah Gengcong. Ini bersama Kakang Joko Umbaran, Juru Kunci, dan tentunya dengan Mbak Rita. Gimana Mbak untuk air terjun ini sejarahnya apa? Kita kan juga belum tahu, teman-teman juga belum tahu. Ini gimana? Ini mas, sejarahnya air terjun yang ada di wilayah Curah Gengcong ini, asal mulanya ini ada tiga macam. Juga ada air terjun untuk tempat mandi, juga ada. Di situ ada tempat mandi. Terus air mineral untuk minum ada. Dan yang satunya ada dua. Oh, di sini ada dua juga ya? Dua. Di Curah Gengcong Ada dua, dulunya dua itu peninggalan zaman penjajahan Jepang. Sampai sekarang peninggalan tahun 42. Sangat lama. Nah, terus selanjutnya air terjun sini juga yang ada tiga macam. Nah, mula-mulanya di air terjun ini ada selain air dibuat mandi dan buat minum juga dua. Juga di air terjun ini untuk sejarah air terjun ini buat pertapan. Ya, juga pertapan yang dinamakan ini air terjun Ki Ageng. Ya air terjun ini yang dinamakan Ki Ageng. Itu yang bisa saya sampaikan. Juga lain-lainnya, ya, posisi yang di air terjun ini juga yang dinamanya Ki Ageng. Juga di air terjun sini ada kakek nenek-nenek. Oh, itu sejenis ya yang ada di sini. ada di sini. Ya, ada di sini. Nanti bisa ketemu dengan kakek nenek-nenek yang di wilayah air terjun ini. Ini Mbak juga kan bahkan di sini sebagai juru kunci biasanya sampai jam 1 malam, jam 10 malam kan di sini. Ada nggak warga yang kesini malam-malam gitu juga ada? Ya, mungkin dulu pernah ada sampai jam 1 malam, jam 2 malam saya pernah mengantar ke sini untuk meditasi juga. Lalu saya di sini cuma mengantar dan saya untuk menyampaikan pesan-pesannya, lalu saya belakangi. Dan untuk biasanya kan untuk warga sekitar ya kan Mbak, Mbak kan sudah kayak tadi kakek-kakek. Nah untuk warga sekitar itu pernah bicara melihat penampakan apa aja kita? Saya kira kalau warga itu kemungkinan tidak semua yang bisa diketemui yang ada di wilayah itu ini kayak kakek dan nenek. Yang dinamakan juga pertapan Ki Ageng. Tapi hawanya sedikit nggak dingin dari tadi ya, yang di atas itu dingin banget, di sini nggak terlalu dingin juga. Nggak terlalu dingin. Gimana? Mungkin agak terasa panas malam hari ini. Ya, itulah yang saya bisa sampaikan di wilayah air terjun ini. Yang saya ketahui juga ya tiga macam. Ya. Juga penyampaian juga ada pertapan. Itu yang di atas itu, pertapan yang di atas itu di air minum itu, air mineral, juga nenek-nenek. Nanti mungkin mas bisa ketemu. Iya, terima kasih untuk infonya Mbak. Mbak di sini saja untuk menemani kita kan tentunya. Untuk Kakang Joko Umbaran gimana? Di sini saya tempatnya itu rasa gimana? Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam, Rahayu. Oke, di sini aura gaib kuat sekali di sini. Dan saya merasakan apa yang di Mbah Juru kita dibicarakan. Di sini ada seorang kakek dan nenek sudah menunggu kita di atas itu, mungkin di dekat sini ada yang tadi sudah menunggu kita di situ. Dan dari pengetahuan tadi, sebenarnya air terjun ini
bisa dibilang air terjun ketemu jodoh yang saya rasakan Mbah Berkunci. Air terjun ketemu jodoh. Nah, itu gimana maksudnya? Maksudnya jika ada laki-laki atau perempuan yang belum menikah bisa mandi sini dan tetap berdoa sama Tuhan, kami ya, tetap berdoa sama Tuhan agar cepat diketemukan jodohnya. Mungkin bisa itu masalah. Saya lihat gaibnya di sini seperti itu. Dan saya melihat lagi ada seorang perempuan bertapa di sini. Mungkin sudah ratusan tahun masih ada, dan orangnya masih hidup. Ya, masih hidup. Dan tapi saya tadi coba menyambung, Mas Tommy ya, dari saya menyambung yang orang yang bertapa ini masih hidup, seorang perempuan. Saya tadi menyambung, saya ajak bicara, dia no comment. Oh, tidak mau berinteraksi dengan masalah dia mungkin sudah dengan petapaannya, mungkin dengan ketenangannya, dia sudah dapat dengan ketentraman di hatinya dan pikirannya dia sudah dapat. Mau saya ajak komunikasi beliau hanya ini aja, mungkin tidak mau bergerak dengan kita, hanya ya, mendoakan beliau apa yang tujuan beliau mungkin kita tercapai. Dan untuk di dalam gua dari sini bisa merasakan gimana Dok? Ada gua di gua tadi itu saya merasakan mungkin kita punya pekerja kelas ini di zaman dulu ya. Sebenarnya apa yang dicari? Yang dicari satu emas, kedua batu bara. Dan di candi tadi pun di sana ada harta karun juga, tapi saya tidak berani menyampaikan di sana. Nanti mungkin ada yang sifatnya buruk, mungkin namanya manusia ya. Jadi saya tidak berani menyampaikan maksudnya ya. Kalau di sini ada juga yang ya di dalam gua itu harta karunnya. ada di dalam ada di dalam gua, tapi kita kan tidak akan mengambilnya. Kita hanya mengupas serta sejarah yang ada di dalam masa lalu itu. Kita mungkin mengupasnya di gua nanti. ya. Itu kan ya cerita sejarah ya Mbak ya, gua ya. Dari kerja zaman dulu, pekerja paksa, orang ini orang Jawa sendiri bekerja paksa dulu untuk menggali dan mencari emas. Di sana dalam gua ada macam. Ya di sini saya ada merasakan merinding. Apakah ada Itu dari kakek dan nenek tadi. Itu kakek nenek lagi. Terus ada lagi dari bawah sana yang kita temui dengan tadi, ada yang datang seperti gajah. Seperti gajah ada. Masih mengikuti kita. Ya, dan yang Mbak Risa tadi rasakan ada yang bawa panas itu, ada ular. Ya, ada ular nggak saya? Ya, ular itu memang penghuni aslinya penghuni sini. Tapi tadi memang saya panggil ke sana. Oh, penghuni sini. Ya, saya panggil ke tadi sana tadi. Saya salami, saya panggil. Ya ngobrol-ngobrol lah di sana. Dan kita mengenal sesama Tuhan. Kita tidak mengusik, kita hanya mengenal Tuhan. Dan kalau nenek-nenek itu, kakek sama nenek ini, beliau ini bisa bicara dengan kita di sini. Mau berinteraksi juga. Kalau kita minta mau, beliau mau. Dan beliau memang sesepuhnya sini, mungkin kisahnya yang di sini, sesepuhnya sini. Itu roh macamnya. Ya nanti kita cari tempat ya, kita teman-teman juga kepingin lihat apa itu air terjunnya juga ya. Jalan Jotombelan di sini, teman-teman juga nanti kita sambil jalan lihat air terjunnya juga. Ya, oke. Itu. Ya teman-teman, kita mulai explore di sini atau melihat sekeliling. Di sini sudah ada tulisan Sera Kencong ya. Itu. Untuk kamera tolong di zoom. Air terjun lampu air terjun dan banyak ikan sini, banyak ikan sini. Ada di sini untuk Karang Jotombelan ada satu ikan di sini, coba saya interaksi dengan ikan ini. Dia memiliki ilmunya sangat kuat. Ada satu ikan, coba saya
sambung ke sini biar ke sini ya. Kamera ya, deketin ya. Oke, kalau kamera bisa lihat itu yang ada montongnya putih, merah-merah itu. Merah ya, montongnya merah itu. Ini dia yang bereoni. Dia seperti raja di sini ya. Ini yang terangnya. Dan ini yang putih, ini yang putri. Yang perempuan, yang putih ini, yang ada kilau emasnya itu. Ya, nah, itu yang perempuan. Jadi rajanya yang tadi. Rajanya yang tadi ada montongnya merah tadi. Itu yang terkuat, musiknya yang kuat itu. Dan tadi sebenarnya tarik datang di sini. Oke ya, kita lanjut Kita lihat untuk ada timnya. Kita lanjut nah. Bisa. Ini kita bisa lihat ini ada gini ya, ada gini, ini ada bicara kencang, ini ada kencang gini ya. Sebenarnya kalau untuk pembuatan di sini apa di sini punya semakin menguat di sini? Ya, Atau titiknya di sini? di sini energi sangat kuat sekali. Ini titiknya di atas sini dan yang apa saya bicarakan tadi memang benar karena auranya di sini seperti mengikat antara kekuatan yang mengikat antara laki-laki dan perempuan. Makanya saya bilang tadi bisa dibilang air terjun ketemu jodoh. Untuk teman-teman semuanya ya tetap kita berdoa tetap yang Sama siap. Tuhan bisa mau mandi di sini berdoa sama Tuhan biar ketemu jodoh. Kita coba untuk airnya ya. Tapi ada mas, ada dulu kecil hilang ya di sini. Hilang tadi. Itu gaib mas itu mas. Gaib itu tadi. Nah ini bahaya Pemirsa kalau dibawa pulang bahaya nih. Ini bahaya ini. Ini masalahnya ada yang penggembalanya sini. Ada yang pos ini. Ini ya. Ini bahaya ini dibawa pulang. Jadi untuk teman-teman sebelum Nusantara boleh ya namanya kita berwisata boleh tapi tetap jaga untuk perilaku Dan ngambil benda sembarangan. Ini bisa dilihat liunya ya, liunya ini. Bisa banyak banget. Jadi sekarang kita kan sudah melihat untuk air terjunnya Ya. dan kita akan berkomunikasi ke tempat kakek dan nenek itu berada. Oke. Ayo kita Kita lanjut ke berkomunikasi ke tempat kakek dan nenek sana. Balik lagi. Di sini tadi saya mendengar suara tangisan seorang perempuan sangat keras
Dan mungkin dulu yang saya rasakan, perempuan itu dulu terkena penindasan zaman penjajahan dulu. Mungkin dianiaya atau diapakan zaman dulu, di sini ada saya rasakan. Dan saya tadi sama penghuni penjaga air terjun sini seperti Roh itu menyuruh saya untuk mengambil air sedikit untuk mengusapkan ke sini agar keinginan beliau itu agar saya Joko Umbaran berkenalan dengan sang gaib di sini. Dan kita lanjut next ke tempat nenek dan kakek tadi menunggu kita. Sana, oke. Pemirsa, kita sudah berada di pondok ini yang kita ditunggu sama kakek dan nenek tadi. Kita ditunggu kakek dan nenek di sini. Dan kita berinteraksi di sini, berinteraksi dengan kakek dan nenek. Mungkin dari ini juga ini beliau. Dan kita berinteraksi mau menggunakan mediator, mediator. Tapi kita hanya di sini. Udah sama udah dulu. Oh iya. Untuk gimana? Dari kuncinya. Mbah, gimana Mbah? Kalau kita ada mediator mediasi di sini, misalnya pesan-pesannya dan pesan. Iya. Monggo Mbah ya. Nggih. Oke, pemirsa, kita diperbolehkan sama Mbah Berfungsi untuk mediasi dengan mediator dan kita akan menggunakan mediator kita. Mbak Risa ya? Benar ya? Kita ini aja. Yang kanan goreng. Sini. Oke, kita anu ya, Risa. Kita anu mediatornya ini. Anu sih. Mas dan kita. Assalamualaikum. Nek nggih niki nggih. Nggih. Nek niki kula Joko Umbaran tim mriki nggih setunggal silaturahmi nggih Nek. Setunggal silaturahmi kaping kalih nggih pengen mengenal. Kaping tigone kula mriki lek sepurane ingkang sanget lek gadah salah ten mriki kali kanca rencang apa omongan sing boten becik mriki nggih kula nyuwun pangapura ingkang sanget sakdurunge tim mriki nggih saya nggih. Nah niki kula nyuwun pituture nggih Nek saking jenengan mungkin nggih bermanfaat kangge kula lan sedaya rencang lan kangge sedaya dulur Nusantara nggih. Lah, niki ngono Nek. Pun jenengan wedhar napa sing ajeng jenengan ngomongne ten mriki pituture kalih kanca rencang lan sedulur Nusantara. Monggo Nek. Oh iya iya iya. Jadi yang rusak Mbah, pripun pituture kula rungokne
Mugi sedaya manfaat, Mbah. Kula suwun pituture pripun? Monggo Mbah dengan ngomong pripun pituture. Nuwun pituture Mbah. Napa pripun panjenengane pripun? Kedung itu. Oh nggih, didongakne suwun, Mbah. Oh, didolani pun demen, Mbah. Nggih, nggih niki kula nggih. Kadang rencang nggih ngoten, Mbah, pun jenengan pun gelem nemoni kula kadang rencang mriki. Mbah niku kula wau manu bejo tak omongne air terjun ketemu jodoh niku pripun, Mbah? Sae no mboten, Mbah? Oh, nggih. Nggih pas kula rasaken ngoten, Mbah. Jadi air terjun ketemu jodoh. Nggih, nggih. Napa pesane kagem lare, Mbah? Kok nggih kagem kula pesane napa? Parang-parang nggih. Oh, nggih, Mbah, nggih, nggih. Oh, nggih, Mbah. Nggih, nggih. Nggih. Kula wau nggih pun salah, Mbah, tapi nggih sepurane lek wonten salah nggih. Nggih, nggih. Oh, nggih. Sing pengen rene duwe unggah-ungguh, Mbah nggih. 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 Apa-apa digawa dipupuk. Oh, nggih, nggih, nggih kula. Nah, niki kula nganune rekame. Nah, niki sedulur Nusantara pesan saka Mbae. Ini enggak boleh mengambil barang sembarangan di sini dibawa pulang, apalagi di sini harus dengan perilaku, dengan tata krama yang baik, enggak boleh sembarangan. Mbah, nek nyuwun sewu namine sinten, Mbah? Suyati. Oh, nggih. Oh, namanya anu pemirsa, Suyati. Mbah Eyang Suyati ngoten nggih? Oh, nggih. Mbah ngopo Mbah lanang pundi wae? Oh, nggih. Napa nggih pengen ngobrol-ngobrol kali kula, kali rencang-rencang? Gelem napa mboten, Mbah? Gelem nggih. Nggih, kula ngobrole kali Mbah Wedok. Nggih suwun panggungane kabeh. Nggih suwun pituture, Mbah nggih. Dadi saniki Mbah lanang kula aturi mboten ana Mbah nggih. Nggih. Nggih sepurane Mbah nggih. Nggih. Sik mermo. Oh. Sik isa. Balangan enggak ya? Rahayu, Mbah. Rene karo iki, Mbah. Ambek iki sedulur-sedulur Joko Umbaran, Mbah. Lah niki ngeten, Mbah, kula niki karo rencang-rencang, Mbah. Ajenge ngupas peninggalan leluhur, Mbah. Mboten rusak. Ngupas peninggalan leluhur, jak-jak leluhur Nusantara ben kedah gamblang, Mbah. Ngoten. Lek menurut panjenengan pripun, Mbah? Sae napa mboten? Ya, api-api kok gak ngerusak. Nggih, Mbah, kula mboten dipuk pengrusak mboten. Kula namung mengupas mengkene apa to sing istilahnya kasarane ngomong sing disiriki apa ae. Kan sedulur Nusantara ben roh ben enggak salah susur mengkene ngoten, Mbah. Nah, lek ngoten pripun, Mbah? Sae mboten. Nggih.
Lah kula nggih ngatur Mbah niki sak pondok rencang yo nyuwun pandongane Mbah. Nggih jenengan kalih Mbah wedok niki kula jenengaken ben istilahé napa kejodohan temriki kanthi ayem tentrem Mbah nggih. Nggih. Jadi kula temriki Mbah ajeng nginguk gua niku lho Mbah. Asal nggih Mbah. Nggih. Wonten ngono ora Mbah? Wonten pesan-pesan sing kagem kula, kagem sedulur, kagem sedulur Nusantara. Njen monggo Mbah jenengan ngono lho. Oh, sing hati-hati Mbah nggih. Eling lah sekolah podo. Nggih. Nggih. Terus ngopo malih Mbah? Oh, nggih. Nggih Mbah. Mbah niku mau kula kan saking gaib sing air terjun niku keng rawuh ben mengenal suasana di sini. Dadi nggih kula rawuh sak kandang rika mboten ngono Mbah nggih. Nggih. Diniati enggak elek Mbah niati ben kenal kene niku. Mboten ngono Mbah nggih. Nggih. Lho pesane namung niku mawon Mbah. Nggih. Nggih. Ngoten mawon Mbah nggih. Nggih kula sakadang rencang madili lek wonten kesalahan luput kula teng mriki lho Mbah. Kula nyuwun ajeng pangapunten nggih Mbah. Nggih. Ngoten mawon riyen iki bocah bentuk ini kula tarik malih nggih jenengan kula aturi dagungan kalih nek malih nggih. Nggih kula maksudipun Mbah. Nggih. Oh, nggih Mbah, nggih. Pandungane lho Mbah. Nggih. Bisa balik. Detek sik. Digoyang-goyang Mbah, digoyang-goyang. Heeh. Besok biasa sik. Nggih. Oke, sedulur Nusantara, tadi Mbah Kakung kali Mbah Putri terus pesene sing ngati-ngati eling lan waspada terus sopan santune dijogo niku pesene saking Mbah Kakung kali Mbah Putri. Lah sakniki sedulur Nusantara kita lanjut ke gua sini ya. Oke, lanjut. Oke, dulur Nusantara semuanya, kita sudah di depan gua Serah Kencong tentunya. Dan kita kan juga belum tahu ya untuk gimana-gimananya belum tahu ya. Nah, untuk Mbah Juru Kunci, monggo silakan sini. Baik, monggo Mbah, sini Pak. Ini gimana Mbah? Kok sejarahnya kok langsung ada gua ini gimana? Sejarahnya gua yang itu peninggalan penjajahan Jepang. Ya, misalnya sepertinya pekerja paksa dengan seperti rumusan. Karena Jepang yang untuk mengerja paksakan orang Jawa, akhirnya Jepang harus meninggalkan tempat di tanah Jawa karena anak-anak Indonesia yang memperjuangkan mengundurkan penjajahan Jepang. Ya untuk biasanya warga atau dari luar juga banyak yang kesini mau cari-cari apa gitu juga banyak. Ya banyak yang kesini itu istilahnya untuk melihat gua, untuk melihat situasi gua itu seperti apa. Ada yang ada tujuan yang lain ada, tapi kalau tujuan itu di sini untuk melihat-lihat suasana aja itu boleh-boleh aja, tapi dilarang untuk merusak yang ada di itu aja. Tapi ya biasanya kalau ada yang buruk, biasanya Mbah dikasih kayak apa gitu, kayak secara
Gaib itu apa? Ya, kalau misalnya masuk di wilayah air terjun atau di gua, kalau ada misalnya ada yang masuk mencari apa yang ada di tempat sini di air terjun harta karun misalnya dan lain-lainnya, itu sebetulnya saya sudah lama dipesan kalau di wilayah sini tidak boleh diambil karena tahu. Apapun yang di tempat di sini yang untuk tidak diperbolehkan, tidak dikenangkan untuk di wilayah sini diambil, itu pasti yang ada di sini saya diberitahu, walaupun saya tidak tahu pasti saya Kasih tahu lewat mimpi apa lewat apa gitu Bang ya? Mungkin ada tidak lewat mimpi secara real, secara nyata. Pernah. Nah, ada di sini karena kalau ada yang merusak itu pasti saya dikasih tahu, Didatangi didatangi di sini. untuk supaya menurunkan. Sepertinya ada yang orang untuk seperti layang-layang yang di angkasa. Sepertinya layang yang besar itu sepertinya raksasa, merusak dan menyambit-nyambit apa adanya tidak. Saya pernah dipesani seperti itu. Ya, untuk Kakang Joko Umbran ya gimana ini ya? Dari mbahnya tadi kan sudah berpesan tadi ceritanya. Oke, gini ya Mas Tommy. Saya tadi coba bermediasi dengan masuk di sini, dan ternyata di sini banyak roh yang masih belum sempurna. Mungkin beliau meninggal di sini karena kerja paksa dulu. Tadi diceritakan. Ya, mungkin beliau yang meninggal di sini karena kerja paksa dulu. Dan banyak sekali roh di sini saling tangis-tangisan. Ya, jadi saya sudah coba mendoakan beliau agar kembali ke alamnya, agar tentram di sana. Terus tadi saya melihat sesosok ya yang seperti dibilangkan Mbah tadi, yang seperti layang-layang itu, seperti kalau kalian lihat seperti kelelawar, kelelawar besar. Terus wajahnya seperti buto, seperti sasa itu. Dia mempunyai kuku yang panjang-panjang. Mempunyai taring. Taring panjang, terus kukunya juga panjang. Jadi dia kalau terusik ya dia akan mencabik-cabik atau mengamuk si pengusik. Dan saya tadi sudah salam dengan beliau karena kita di sini mengenal sesama makhluk Tuhan. Tidak mengusik ya Mbak ya, kita mengenal sama Tuhan. Makanya kita selalu di luar kita adakan salam atau permisi sebelum masuk. Dan Mbah boleh apa enggak Mbah kita masuk gua sebatas yang kita mampu? Boleh. Oke. Monggo. Oke, kita dapat izin seluruh Nusantara kita masuk ke dalam gua. Lawar. Jadi harus sentri ya, sentri. Ini sampai apa? Bisa. Oke, sedulur Nusantara, kita berada di dalam gua peninggalan jejak leluhur kita. Di sini dulu tempat kerja Rodi atau kerja paksa di sini, dan di sini kayaknya ada penggalian di sini yang masih baru ini, dan mungkin ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin yang diceritakan oleh Mbah Juru Kunci tadi, digali, mungkin dicari apa harta karun ke apa. Dan kita tidak akan seperti mereka, kita hanya mengupas dan kita tidak akan menggali. Dan memang dicari di sini. Kalau saya lihat di sini titik emas itu masih dalam, titik emas harta karun dalam, tidak di sini, masih dalam di jauh di sana, tidak di sini. Di sini hanya batu-batuan biasa, dan mungkin kayak sejenis batuan
Tambang ya, batu-batu tambang. Kayak biji besi apa gitu loh Mas Tommy ya. Jadi kalau untuk emas ini di sini jebol sini masih jauh ke sana. Kira-kira masih seperti 200-300-an meter ke arah dalam sana. Itu pun Mas Tommy, itu pun emasnya hanya tipis. Terus kadarnya rendah. Dan ini saya bilang di sini mungkin gagal, penggalian yang gagal di masa Belanda dulu, dan mungkin tidak menemukan apa-apa. Yang dia cari sebenarnya emas apa harta karun di sini. Dan dari di sini tidak ada apa-apa, mungkin gagal, penggalian yang gagal. Kalau mungkin dia arah ke sana, ini lurus ini, mungkin ketemu, tapi ya 200-300 meteran, tapi cuma emas tipis, emasnya tipis, terus kadarnya masih muda, mungkin masih 17 sampai 16-an masih, jadi belum sampai 20 atau 24 karat. Ya walaupun ada tapi tidak diperkenankan. Ya tidak diperkenankan. Masalahnya di sini sudah ada mbah juru kunci yang sering dikasih pauling ya, sama penghuni sini. Yang kalau dirusak di apa itu pasti mbah juru kunci dikasih secara gaib, secara mimpi ya. Dan ya di sini rasanya seperti ya agak merinding juga. Masalahnya Mas Tommy di sini banyak kisah piluh di sini dan mungkin terlalu mungkin kerja paksa dulu terlalu ekstrim. Yang tidak kasih makan, tidak dikasih minum, terlalu ekstrim. Jadi di sini memang kisahnya kisah piluh masa lalu, dan kita tidak usah mengupas, kita cuma mencoba mendoakan biar beliau bisa diterima di sisinya dan tidak ada yang roh yang menyasar istilahnya, tidak kembali ke asalnya. Oke, untuk Kakang Jogombaran ya, ini sepertinya ada tembusannya lumayan ya ini. Itu seberapa jauh ini tembusannya? Yang sebenarnya agak jauh ke sana, tapi kayaknya ada yang tertutup. Jadi kalau aku informasi dari Mbah Juru Kunci tadi, ada tembusannya di sana. Nah itu kan sepertinya ada kayak seperti pintu masuk dan pintu keluar, itu maksudnya gimana juga? Ya itu yang saya bilang tadi, sebenarnya kegagalan. Kegagalan. Dia coba mencari alur emas, tapi tidak ketemu, jadi gagal. Kayak kalau makanya saya sampaikan, ini penggalian gagal di zaman dulu, dalam zaman penjajahan dulu, ini tidak ketemu emas. Dan cukup kelelawarnya di sini cukup sangat banyak sekali. Iya, masalahnya Mas Tommy, gua yang terbengkalai jadi banyak dihuni oleh kelelawar. Untuk teman-teman sedulur Nusantara, kita juga tidak akan mengeksplor ke situ karena kelelawarnya cukup banyak dan nanti takutnya juga mengganggu makhluk binatang yang ada di sini. Lebih baik kita secukupnya aja untuk sudahi sampai di sini juga. Dan gimana untuk Kakang Jogombaran, ada pesan-pesannya untuk Mbak Risa juga? Gini, Mbak Risa merasakan ada ceritanya sama aku dari tadi cuma nyium bau anjir gitu. Bau darah segar. Emang di sini tempat terjadinya pekerja paksa. Jadi dicambuk, di apa, jadi bau darahnya masih menyengat sampai sekarang. Jadi pesan-pesannya seluruh Nusantara, pesan-pesan dari saya, jika kita ke tempat peninggalan leluhur kita atau tempat-tempat yang memiliki nilai yang tinggi, kita tidak usah merusak, kita tidak usah mengambil benda-benda keramat, atau kita tidak usah mengambil harta karun apa. Kita cukup menggali dan mengenalkan kepada masyarakat luas sedulur Nusantara biar mengerti di sini tempat apa, di sini tempat apa, di sini tempat apa. Dan semua sedulur Nusantara biar tahu, dan jika datang ke tempat-tempat yang kita sudah kunjungi, sedulur Nusantara tahu, oh tata cara di sini gini, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan lebih ke sopan santun, tata cara dengan bicara yang baik. Oke, pesan saya cuma gitu. Oke, teman sedulur Nusantara, gimana untuk Mbak Risa untuk pesannya ke teman-teman sedulur Nusantara sebelum kita tutup?
Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Oke teman-teman sedulur Nusantara, tentunya konten kita akan cukup sampai di sini karena di waktu kita sudah mepet juga ya, Saking Joko Umbaran. Untuk tim juga di sini, apapun yang kita lihat maupun kita rasakan ya, pastinya juga ada yang menemani kita juga, yang melihat kita, entah itu dari mana. Dan untuk teman-teman sedulur Nusantara, kalaupun ada tempat sejarah atau candi-candi yang belum terungkap ataupun maupun ingin diungkap oleh tim Joko Umbaran, silahkan untuk komen di bawah atau bisa menghubungi di deskripsi kita. Oke, cukup sekian salamnya untuk sekarang Joko Umbaran. Oke, sampai bertemu kembali di episode berikutnya bersama saya Joko Umbaran Tim dan Mbak Risa, Mas Tommy, Joko Umbaran Tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam, Rahayu, 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 semangat.